dan mulai dari program yang kita kembangkan 2 tahun yang lalu selain si Creative Camp. Jadi ini apa saja yang kita sinergikan. Penghargaannya bisa kita lihat oleh gubernur, tugas akhir dan sebagainya, dan serta KKS-nya kolaborasi guru dan siswa mulai kelas 10, 11, 12, 13 SMK, SMA, SMK, SLB di lingkungan Kasili 7 dan seluruh Jawa Barat, Kasali lingkungan Kasili dan Jawa Barat. Dan ini yang terus kita kembangkan. Pendaftaran secara online, ini satu cerita. Dan masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur juga nggak kalah. Dia masuk dengan dinasnya, sama-sama dengan dinas provinsi. Kita yakinkan dinas provinsi, ayo. Kalau Jawa Barat kita kembangkan. Jenis lombanya ada 5. Lomba inovasi pengawas. Tapi beda pendekatannya. Karena pengawas itu harus disentil supaya dia punya inovasi mengembangkan sekolah-sekolah di bawahnya. Dan inovasi kepala sekolah, MKKS-nya. Kan ada banyak MKKS di lomba inovasi kepala sekolah, lomba inovasi MGMP, dan lomba inovasi guru. Guru itu diatur oleh sistem. Ini yang salah satu upaya mendongkrak jajaran birokrasi, kepala sekolah, pengawas, MGMP itu berinovasi melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan bidang-bidangnya, jadi pesertanya, ada video promotion karena ini paling mudah dan menjanjikan karena begitu anak itu skill di situ, bagus di situ, dia akan mendapatkan lapangan kerja dengan baik. Science fiction, entrepreneur, taruh ulang dari sampah apapun juga, augmented robotik, kemudian 3D printing, game development, urban agriculture, budidaya, lintas usaha, dan teknologi lingkungan. Ini yang terus kita kembangkan, dan lombanya mulai Juni-Juli, Agustus penyerahan tugasnya, dan kita akan lihat inovasi-inovasi yang terus kita kembangkan. Dan kegiatannya GTK Creative Camp, kita bisa lihat dari 1, pendaftaran, 2, 3, 4, dan sebagainya. Ini satu contoh bagaimana proses mulai pendaftaran, pembelajaran, penyelesaian dan pengiriman tugas akhir, penilaian dan pengukuran di akhir tahun, kira-kira November-Desember kira-kira. Jadi pola yang terus di-develop. Dan apa yang harus di kegiatan, kita bisa lihat sama juga yang tadi, sosialisasi sampai bulan Mei, Juni-Juli adalah pembelajaran secara online untuk pesertanya, dan ini sudah disebarkan informasinya, kemudian penyelesaian pengiriman tugas dalam 1 bulan di bulan Agustus, September ada persiapan tugas, dan Oktober ada pembelajaran. Hal ini, pola ini sebenarnya bisa untuk, saya cuma mimpinya gini, ini kooperatif ini punya 13 atau 15 perguruan tinggi. Ayo kita mulai dengan 6 atau 7 perguruan tinggi yang sesama. Bukan aja program-programnya dikembangkan bersama, kita bisa sinergikan, mahasiswa yang kita banyakin, aturannya kita kembangkan, ikut izin dengan Dikti untuk PJJ, tapi UKT-nya 50%, tinggal berani nggak. Nah, pendampingnya Anda bisa lihat, pendampingnya dari mana saja. Memang semua harus ada pendamping untuk advice segala macamnya dari Jawa Timur, dari kombinasi GTK, Siamio, Center dengan GTK untuk sama-sama mengatur. Target-targetnya ada tadi sudah ditunjukkan, semuanya guru, kepala sekolah, MKKS, dan sebagainya, itu yang didorong. Karena kalau nggak ada keuntungan atau kelebihan kepala sekolah, ya tenang-tenang aja. Nih, kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena sebelumnya paralel dengan itu kita punya program namanya Virtual Coordinated Training. Seorang akan menjadi moderator, kayak Pak AB moderator, menjadi host, jadi presenter, itu itu kita latih. Jadi apa yang terjadi di Bina Instansi barusan, karena nggak bisa connect, pernah mengalami pelatihan VCT, itu salah satunya analisa kita. Jadi kalau Anda sudah terbiasa menjadi koordinator virtual, dia mengkomunikasi dengan siapapun juga, dengan platform apa aja itu dengan cepat. Itu adalah skill set yang kita kembangkan untuk Asia Tenggara. Ini yang coba pelan-pelan kita masukkan
di Indonesia. Harapan kami ya, banyak guru-guru yang bisa masuk sehingga dia bisa berkembang. Sekarang terus kita kembangkan. Ini kita mulai dari 2018. S1 ini total yang lulus 105 dari 300 orang pesertanya. Se-Indonesia kita bisa lihat kita ajarkan dari Bangkok, tapi pesertanya dari secara online. Ya kayak sekarang hampir 200-an peserta dari mana saja. Kemudian guru ini kita suruh jadi instruktur, kemudian ketiganya itu pendaftarnya pesertanya kira-kira 15.000, 14.000-an, tapi yang lolos batch 3 kira-kira 2.200. Kenapa kita bilang yang lolos? Adalah mereka yang memasukkan tugas-tugasnya, bagaimana menjadi host, bagaimana menjadi presenter, bagaimana menjadi moderator, dan itu kerekam, bagaimana mengabsen, bagaimana bikin banner untuk promosi dan sebagainya, penilaian dan sebagainya. Dan yang terakhir contoh batch yang terakhir, 5 yang terakhir. Batch 4 Anda bisa lihat pesertanya 14.000 seluruh Indonesia, seluruh region. Jadi guru-guru SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK itu belajar skill set abad 21 dari rumah. Siapa yang ngajari? Kita semuanya. Yang mentor adalah guru-guru yang udah lulus. Itu salah satu kenapa kita kembangkan tutor sebaya. Jadi yang pinter ngajari yang baru, dengan ngajari ilmunya akan bertambah. Jadi pola yang akan datang. Untuk kami, pembelajaran itu adalah diajari oleh mereka yang sudah lulus. Atau yang sudah menang juara Asia Tenggara atau juara Indonesia. Kita minta mengajarkan karya dia dan trik-triknya dia itu yang diajari. Hingga kita mendapatkan karya-karya yang terbaik dari anak-anak kita atau mahasiswa kita yang bisa disebar ke seluruh Indonesia atau Asia Tenggara. Pola ini yang akan menjadi tren yang bisa datang. Dilemanya, kita tidak perlu dosen banyak-banyak. Yang akan menjadi sesuatu yang berubah. Makanya tadi saya bilang, pola pembelajaran ini akan menyebabkan rasio dosen dan mahasiswa akan berubah. Kalau dikti sekarang adalah 1:40 atau 60, dalam pola ini 1:1000, 1:10.000 tidak masalah, tapi tutornya yang banyak. Ini ya, tutor ada di seluruh daerah di mana itu berkembang. Tutor adalah mereka yang sudah lulus mata pelajaran. Bayangkan sekarang kalkulus 1 atau kalkulus 2 yang ada di seluruh perguruan tinggi. Asal tadi 14 atau 15 perguruan tinggi kompetis, yuk kita sepakat kalkulus 1 atau kalkulus 2 sama-sama. Udah, standarnya tinggi. Tinggal kita menyiapkan mereka, atau bahasa Inggrisnya, sehingga ditower sedikit mahasiswanya bisa ngomong setengah jam. Udah itu aja salah satu. Karena sekarang urusannya adalah kemampuan berkomunikasi dan kemampuan dan bagaimana kita ngajari mereka. Dan ini standarnya bagaimana. Dan ini yang tantangan yang terus kita siapkan. Terus kemudian salah satu yang kita pikirin, apapun jurusannya, kualitas tergantung end user dan keterserapan produk di lapangan. Jadi sekarang kan ada hampir 200-an peserta mahasiswa atau dosen. Kalau buat dosen, Mas, Anda tolong lihat silabus Anda, ilmu yang terkini, silabusmu tahun berapa yang terakhir. Saya pernah ngajari orang pada tahun 2018, tapi silabus dari salah satu dosenku itu 2006. Saya cuma, Mas, ini 2006 udah ketinggalan. Anda harus lihat yang baru, jangan nanti diajari yang udah ilmunya udah lama, kemudian hal ini nggak jadi. Ini yang jadi tantangan kita bersama. Dan bagaimana kita milih talenta terbaik melalui training dan tugas yang dilombakan. 5 menit lagi, Bapak. 5 menit lagi. Oke, makasih. Kemudian 2 menit bisa. Kemudian tutor sebaya ini perlu dibanyak. Kalau dulu kan zamannya mahasiswa kan banyak asisten. Tapi asisten cuma kalau di DB doang. Atau di Undip aja. Atau di UNED aja. Sekarang bayangkan asisten Anda berada di seluruh Indonesia. Dan kata lain, kalau saya dosen matematik, saya dosen IT yang kaitannya dengan 3D. Tapi asistenku ada di seluruh Indonesia yang bisa membantu anak-anak kita di Pulau Sumawe, di Merauke, di Kalimantan, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Ini talenta-talenta yang terbaik itu dengan mengajar, dia tambah pinter, dan dia akan punya karya-karya yang bagus, karena hobinya dan fokusnya dia di situ. Dan ini yang kita dorong jadi tutor sebaya.
memang tantangan, dan ini adalah sehingga kita bisa dorong anak-anak muda itu belajar dengan cepat, target akhir yang jelas. Jadi kamu ngapain sekolah, kamu ngapain ambil pelajaran ini, pelajaran ini harus bisa dibangun bersama. Dan sistem penilaian gizi tergantung dari lembaga yang menyelenggarakan dan partner maupun karya nyata. Ini yang karya nyata ini yang terus kita publikasikan dan kompilasi menjadi bahan-bahan yang terbaru untuk masyarakat yang mau belajar tahu, di sini sana udah pinter ini, sana pinter, saya harus belajar lebih tinggi dari ini, itu tantangannya. Dan asesmen nyata per 2-3 bulan secara masif menyebabkan percepatan talenta untuk bidang-bidang tertentu. Saya kira itu yang ingin saya share, Pak Abi. Dari apa yang pengalaman kita di Asia Tenggara, di Indonesia, di BUD, dan sebagainya, saya cuma menulis tantangan yang berikutnya. Mungkin nggak dalam habis pertemuan ini kita pikir aja sama. Ada 1 atau 2 jurusan yang udah kita satukan aja nama. Nah, ini tergantung keberanian yayasan sama direkturnya, sama rektornya. Dan sehingga kita perbanyak pesertanya. Kemudian kuliah, syaratnya kuliah sambil bekerja. Dan uang ukuran tunggal UKT-nya, uang kuliah tunggalnya 50% daripada yang sekarang ada. Dan nanti akan kita bantu 25-50 subkampus di SMK yang akan bergabung dengan prodi itu. Ini udah aku lakukan dengan PENS. Dan sekarang kita lagi nyiapin 35 subkampus dan sasaran kita adalah 1.000. Kalau satu PEN bisa 1.000 siswa dalam bulan Juli dan dicicil dan legal, nah, gimana tantangan Koperti menaikkan 2.000, 3.000, 1, 2, 3 jurusan, 2 jurusan yang kita siapkan izinnya, aturannya, kontennya bersama-sama, sehingga makin banyak anak Indonesia yang punya kompetensi yang terkini dan belajar. Tantangan orang bilang 2030, bonus demografi, yaitu ayo kita bantu dengan percepatan anak-anak mendapatkan kompetensi, skill yang terkini dengan biaya terjangkau. Dan dia dimurahkan tapi wajib menjadi asisten. Dan dengan jadi asisten tutor sebaya, ya kemampuan bercerita makin baik, kemampuan menjelaskan makin baik. Karena pekerja sekarang itu urusannya adalah bukan matematik 10, jika 100, atau A++, tapi bagaimana menjelaskan dengan baik dan runtut suatu proses, dan itu perlu latihan. Itu aja yang buat kawan-kawan tantangan kita bersama. Terima kasih, Pak B, moderator. Terima kasih Pak Gatot, luar biasa informasi yang disampaikan dan sama tantangan yang terakhir. Kemudian nanti kita bisa sinkronkan. Dan mari kita dengarkan presentasi dari Profesor Dr. Didi Sulistyo Tianto gitu tentang ya mungkin ada strategi lain sesuai dengan kompetensi dari Prof. Didi. Monggo Prof. Didi 20 menit. Kita ketemu lagi dalam online, ini luar biasa sekali. Ya ini berkah daripada COVID-19 salah satunya ini seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang ada di tanah air, yang di depan laptopnya masing-masing. Perkenankan saya akan menyampaikan mengenai trik dan strategi di dalam pola pembelajaran online, khususnya di perguruan tinggi. Karena saya banyak bicara di sini adalah aspek dari sisi perguruan tinggi. Kita lihat bahwa daya saing khususnya untuk perguruan tinggi di tanah air dan di dunia saat ini itu tidak lepas salah satunya adalah dengan peringkat nasional dan internasional. Walaupun dengan pola pendidikan daring dan sebagainya, peringkat tetap memberikan bahwa mahasiswa akan berdaya akan hadir sesuai dengan Pak Gatot tadi informasikan dan sebagainya. Dan juga tidak lupa tridharma perguruan tinggi dari suatu perguruan tinggi itu penting, yaitu penelitian dan publikasi internasional. Kita lihat kenapa penelitian dan publikasi internasional itu very important for all Indonesian, or all country, or all the world. Jadi para mahasiswa seluruh dunia. Karena riset itu adalah core dari suatu pendidikan. Bukan di dikjatnya, bukan di pembelajarannya, tapi risetnya itu adalah core-nya.
Kenapa? Karena kita pembangunan suatu bangsa, contohnya saja, adanya COVID-19 itu harus segera diteliti. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada obatnya. Itu dari penelitian. Nah, dari sisi riset itulah makanya muncullah inovasi yang unggul di dunia industri, hingga berupa paten, hak cipta, dan sebagainya. Lulusan unggul di pasar, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana role of the science and technology for society untuk masyarakat. Hasil meeting kami di Tokyo, di Kyoto pada Oktober tanggal 7 kemarin 2018, hasil dari meeting the role of science and technology for society itu masyarakat itu tidak lepas dengan lifelong and active learning. Seperti Pak Gatot tadi informasi. Pendidikan itu tidak hanya di kampus, tidak. Pendidikan di semuanya. Kita by online bisa, kita lakukan di lapangan bisa, kita lakukan dengan apapun bisa. Intinya adalah lifelong active learning. Antara satunya ada interdisciplinary between science and humanity. Suatu ilmu itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Lalu saya katakan setiap kali saya memberikan pelatihan riset, setiap anggota penelitian, proposal, penelitian, dan pengabdian harus multidisiplin. Karena tidak bisa berdiri sendiri suatu ilmu. Government policy, demand from industry, university autonomy, and university reform. Itulah dibutuhkan suatu reformasi dari perguruan tinggi. Alhamdulillah dengan kebijakan Bapak Menteri, Mas Menteri, Pak Nadiem saat ini, mengreform pendidikan dasar, menengah, SMK, sampai pendidikan tinggi dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya. Muncullah suatu blended learning, muncullah suatu pendidikan jarak jauh, yang Bapak pendidikan jarak jauh adalah Pak Gatot itu sendiri. Kita daulat Pak Gatot sebagai Bapak kita pendidikan jarak jauh, karena dari beliaulah semua pendidikan jarak di tanah air ini muncul. Kemudian bagaimana differentiate countries by country? Ini item-item itu penting. Kita lihat di tanah air, bagaimana peran perguruan tinggi bagi masyarakat. Kita lihat di sini, kontribusi sama dari masyarakat. Kita akan lihat, harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi itu apa? Dengan adanya COVID-19, pendidikan jarak jauh semuanya, stay at home, working from home, pray from home, activity at home. Ini semua dilihat oleh masyarakat. Dan masyarakat akan tahu bagaimana perubahan sebagai agent of change-nya, dari sisi penelitiannya, dari sisi pendidikannya, dari sisi kegiatan agen pembangunan secara ekonomi. Inti dari semuanya itu adalah inovasi, pembangunan daya saing bangsa dan nasional. Dari sinilah maka pendidikan bagi masyarakat, pendidikan riset bagi kita itu penting, harus kita lakukan. The next, kita lihat dari activity. Ini. Adanya social distancing 2020. Harapan kami sekeluarga dan kami semuanya yang ada di tanah air, harapannya social distancing nggak lama lagi. Sehingga kita bisa umroh, kita bisa naik haji, kita bisa ibadah ke Baitullah. Itu harapan saya dan harapan orang-orang yang ingin ke Baitullah. Kenapa demikian adanya social distancing? The first thing is stay at home, work from home, pray at home, and school at home. Artinya apa? Dengan adanya social distancing 2020 akan menurunkan aktivitas kontak kita terhadap virus COVID-19. Apa yang terjadi? Indonesia sudah mulai kelihatan kenaikan dan insya Allah nanti akan ada puncaknya dan akan menurun secara optimal. Yang kedua, semua kegiatan tridharma perguruan tinggi kita lakukan di rumah. Baik itu pendidikan dan pengajaran dari rumah, penelitian juga bisa dilakukan dari rumah, serta pengabdian masyarakat bisa kita lakukan dari rumah. Bagaimana caranya? Dengan riset diarahkan kepada COVID-19, harapan kita prodi-prodi yang ada kaitannya dengan COVID-19, baik dari kesehatan masyarakat, baik dari kedokteran, baik dari pertanian, baik dari sosial humanara, itu bisa riset on the base COVID-19. Baik juga dari IT-nya, baik dari aplikasinya dan sebagainya. Bagaimana pengabdian pada masyarakat? Pengabdian pada masyarakat itu akan ada 3 sebagai mitra kita, yaitu mitra adalah masyarakat ekonomi produktif, masyarakat ekonomi belum produktif, dan masyarakat yang tidak produktif. Itu bisa kita sharing, kita ajak secara online yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam program pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagaimana program online itu sendiri? Kita lihat banyak kelebihan dan kekurangannya. Kita petani satu persatu. Kita lihat satu persatu bagaimana sih program kuliah kita online. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Ternyata banyak sekali kelebihannya. Banyak sekali faedahnya. Kegiatan-kegiatan yang online ini. Salah satunya ada satu,
Para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun. Dia siap bisa pakai sarung, dia bisa pakai daster, dia bisa pakai apapun dia ikut kuliah untuk kegiatan kuliah yang dia lakukan bersama dengan dosennya. Dan yang kedua, harus memiliki koneksi internet yang baik. Jangan, saat ini terjadi di mana-mana, banyak sekali pertanyaan. Kita kuliah, tapi banyak sekali menghabiskan dana. 30 GB habis, 20 GB habis. Karena apa? Karena dengan spesial aplikasi yang sangat boros. Untuk itu harus hati-hati di dalam aplikasi ini. Yang kedua, menghemat biaya transportasi. Ataupun tinggal bila universitas yang dipilih berada di dalam lahan atau di luar negeri. Yang ketiga, materi kuliah bisa kita pilih sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Yang keempat, tanya jawab. Perkuliahan bersifat fleksibel. Bisa dengan daring, lewat chatting, lewat web, lewat kontak dengan dosen atau dengan teman sekelasnya. Ini keuntungan beberapa dari faktor kuliah online. Keuntungan berikutnya, waktu kuliah lebih singkat. Otomatis, kalau 3 SKS itu bisa dalam bentuk sangat singkat sekali. Sehingga kita bisa lihat dengan singkat ini, kita bisa membuat suatu perkuliahan dalam 3 SKS dan tidak tempat. Yang keenam, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan. Dia bisa melihat modulnya, di-download kembali, dan tersimpan di laptop atau di PC masing-masing. Dan yang penting, ini harus diketahui, COVID-19 membuat suatu masyarakat Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia, lebih bertanggung jawab dan melatih diri kreatif, inovatif, serta mandiri. Ini seperti Pak Gatot tadi informasikan, dengan melatih para koordinator untuk aktivitas yang ada di tanah air, mengaktif bagaimana dia bisa mengkontak lewat Bebek, mengkontak lewat Zoom, mengkontak lewat BBB, atau dengan apapun program, akhirnya masih menjadi mandiri. Akhirnya masih menjadi kreatif dan inovatif. Dan yang paling penting, dia ada self-defense-nya luar biasa. Dan dia akan memiliki mindset, digital mindset yang perlu kita tingkatkan. Ini adalah salah satu kelebihan. Bagaimana kekurangannya? Juga banyak kekurangannya ternyata. Kekurangan dari perkuliahan online yang kita lakukan, itu sangat tergantung dari bandwidth internet. Dimanapun berada, di Makassar, saat ini banyak sekali peserta kita dari Makassar. Di Aceh, ini juga banyak sekali peserta di Aceh. Kebetulan mereka adalah dari kelompok-kelompok yang ikut pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kelompok kita. Sehingga dengan adanya jaringan lambat, susah sinyal, proses pembelajaran akan tertinggal, terlebih jika pada saat kita ujian. Ini bahaya. UTS kita lakukan lewat online. UAS kita akan lakukan dengan online. Kenapa? Karena ini masanya akan panjang. Bisa-bisa sampai Mei. Moga-moga nggak sampai Mei, kita semuanya sudah selesai dan COVID-nya hilang dari tanah air Indonesia dan dunia. Amin. Yang kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin mahasiswa, maka akan tertinggal pola pembelajaran dengan jarak jauh seperti ini. Yang ketiga, interaksi sosial. Ini penting, karena mahasiswa kita, orang kita, biasanya suka kumpul. Kumpul-kumpul, amangan asal kumpul. Nah, ini harus kita aktivitasi supaya menjadi terbiasa dan sendiri. Bagaimana yang praktikum dan sebagainya. Jadi pola-pola yang muncul di sini kita lihat. Kekurangan yang berikutnya, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online. Praktis, seperti ada suatu mata kuliah kedokteran, dan sebagainya. Nggak bisa online. Kita akan siapkan dengan digitalize, dengan 3 dimensi dan sebagainya. Sebenarnya semuanya bisa dengan online, asalkan aplikasi dan perangkat untuk kuliah online-nya siap. Yang kelima, perangkat komputer atau gadget yang dimiliki cukup mahal, sehingga program kuliah baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. Dan ini kelihatannya mahasiswa seluruh Indonesia sudah memiliki minimal adalah Android. Ini sudah oke. Dan selama masa social distancing seperti ini, kegiatan perkuliahan akan dilakukan dimanapun kita berada. Bisa di rumah, sambil di layar-layar, di tempat tidur, dan sebagainya. That is no problem. Yang penting adalah bisa tatap muka dengan dosennya. Ini salah satu pola. Yang berikutnya kerangka. Nah, bagaimana untuk menimbulkan inovasi dari mahasiswa kita? Inovasi kita itu penting. Kenapa? Di pemerintah kita, di Kementerian Dikbud, dan Kementerian Ristek-Dikti sebelumnya, itu juga fokus pada inovasi. Inovasi dan innovation. Potensi inovasi itu untuk apa? Untuk meningkatkan kekuatan perguruan tinggi yang didukung oleh pentahelix atau triple helix. Apa itu pentahelix, triple helix? Di sana ada industri, di sini ada akademisi, di sini ada pemerintah. Dan ada society masyarakat, seperti Pak Gatot tadi informasikan.
Society masyarakat itu sangat kuat sekali dukungan terhadap pendidikan kita. Sehingga triple helix, pentahelix ini berperan di dalam kerangka inovasi kreativitas Indonesia saat ini. Nah, bagaimana merubah paradigma ini? Karena masyarakat kita itu harus dirubah paradigma mindset-nya. Khususnya untuk para mahasiswa dan dosen. Dalam mahasiswa dan dosen, mindset dalam aktivitas kita sebagai peneliti, untuk meneliti sesuatu, itu harus memiliki suatu output pengeluaran yang jelas. Supaya meningkatkan produktivitas yang tinggi, sehingga hasilnya jelas. Jangan sampai kita penelitian, itu hanya sibuk urusan SPJ, urusan kwitansi, urusan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian, kita tidak ada hasilnya. Kita hasilnya hanya masuk dalam perpustakaan. No, cannot. Sekarang kita harus mindset dirubah, semua aktivitas riset harus mengarah pada publikasi, buku ajar, haki, paten, dan sebagainya. Sehingga akan meningkatkan produktivitas kita menjadi tinggi dan menjadi leader di dalam aktivitas riset for your country. Nah, kita lihat sekarang ada dua aspek yang teman-teman ketahui. Ada dua. Dengan era industri 4.0, ada suatu aspek kerjaan yang most prone to automatization. Artinya apa? Banyak kerjaan yang tidak terlalu terpengaruh dengan otomatisasi. Yang most prone ini artinya pekerjaan yang sangat berpengaruh terhadap otomatisasi. Yaitu pekerjaan apa? Yang semua bisa diganti dengan online. Satu adalah telemarketer, dua tax preparer, insurance autodemics, referee and auto sport official, legal secretary, host and hostess, restoran, long and cafe shop, real estate broker, time labor contractor, secretary, medical executive. Ini adalah pekerjaan yang nantinya yang gantikan adalah komputer, bukan manusia lagi. Tapi ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan komputer, tidak bisa dengan otomatisasi. Itu apa? Salah satunya ini, dokter, mental health, and substance abuse social worker, auricular, physical and surgeon, bedah, nggak bisa digantikan dengan robot. Psikologis, nggak bisa digantikan dengan robot. Kesehatan masyarakat, because public health, nggak bisa digantikan oleh robot. Karena ini adalah manusia yang kontak dengan masyarakat. Human resource manager, computer system analysis, anthropologist, archaeologist, marine engineering, and naval architecture, sales manager, chief executive. Ini pekerjaan-pekerjaan yang least prone of automatization. Jadi pekerjaan ini yang harus kita lihat dalam Indonesia 2045. Banyak sekali yang akan diganti dengan robot. Banyak diganti dengan komputer dan sebagainya. Hal yang di sini ini tidak tergantikan. Termasuk lecture, dosen, itu juga tidak digantikan dengan komputer. Karena manusia masih dibutuhkan. Ini salah satu program yang kami kembangkan, Pak Gadot, dengan program bantuan dari PSMK. Zamannya almarhum Bapak Direktur PSMK, yaitu kita membuat suatu smart greenhouse. Ini sudah kita bangun di beberapa titik di SMK seluruh Indonesia, dan banyak pesanan dari Filipina, dari Thailand, dan dari beberapa negara di ASEAN. Apa itu smart greenhouse? Ini semuanya IT. Ini semua kita ring pakai komputer, kita ring pakai handphone. Ini kita lihat di berbagai produk yang sudah kita bangun secara dari berbagai produk yang sudah kita bangun sederhana dan murah, tidak capek, semuanya akan bisa menyiapkan untuk mandiri. Programnya kita berikan bisa lewat online, dari pola penyinarannya, dari pola pemupukannya, dari pola pengairannya, dari pola penyinarannya, dan dari panen dan sebagainya. Semuanya online. Artinya saya bangun satu greenhouse ini di Thailand, di Bangkok, yaitu di IT. Saya kontrol dari Jember. Dia bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak perlu ada tatap muka. Dengan COVID-19 ini, produk ini sangat keren sekali. Ini produk yang kita kelola dengan diagram blok smart greenhouse yang bisa kontrol dari jarak jauh. Dengan computerized, semuanya dengan handphone. Dari Jember bisa mengkontrol dengan berbagai pola yang ada di berbagai negara. Nah, ini yang kita kembangkan. Dan ini tingkat petani. Petani sudah mulai membangun pola-pola seperti ini. Banyak sekali pasaran yang didapatkan untuk membangun beberapa titik di daerah-daerah. Seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan beberapa titik juga ada di daerah Bogor untuk membangunkan smart greenhouse ini. Berikutnya kita lihat, Pak Doni minta supaya ini diputar. Ini ada tayangan dari televisi mengenai apa itu smart greenhouse. Mohon diputar, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Doni. Oke.
Terima kasih Pak Doni. Two academics in Jember, East Java have created a smart greenhouse that can be controlled remotely. Professor Dilek Sulistyanto and Dr. Bambang Bhaganatha's invention is the first of its kind in Indonesia. Operations can be controlled entirely via the internet using a computer. This greenhouse boasts harvests that are up to 3 times higher compared to conventional agricultural systems. The system can also minimize disturbance from pests. For now, the current model only allows horticultural crops such as vegetables and fruits. It just can't quite handle hard crops yet. Nah, untuk meningkatkan supaya anak-anak SMK pertanian menciptakan teknologi yang tinggi, sehingga siswa itu minat untuk belajar. Dan usaha di luar saja lulus, dia bisa terapkan teknologi tingkat tinggi di negara-negara yang maju yang makin. Smart greenhouse measures 6 by 9 meters and has an aluminium zinc alloy coated steel. The environment is controlled using a mini PC connected to an internet network. It can also use other smart gadgets such as smartphones or lighting, temperature and humidity, as well as the irrigation and fertilizing the crops. Greenhouse allows crops to be grown regardless of the season or weather. Oke, terima kasih Pak Doni. Kembali ke paparan kembali. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan smart greenhouse ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak kalah dengan negara-negara maju. SMK sudah bisa membuat, kita memanage mereka, kita backup mereka, dan ini akan jalan dan dibangun di seluruh tanah air dengan kualitas yang excellent. Nah, kita lihat sekarang program kerja Kopertip di 2020. Kegiatan seminar nasional ini dilakukan oleh Kopertip. Kopertip adalah konsorsium untuk perguruan tinggi yang berdampak untuk Jatiknas. Yang ini saya dan Pak Apis dan Pak Gatot selaku pembina dalam kegiatan Kopertip. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman semuanya bisa akses. Kita ada beberapa aktivitas yang sifatnya kolektif untuk semuanya. Ada coaching klinik pertanian, ini yang kami lakukan kemarin di beberapa titik. Dan coaching klinik penelitian bagi dosen dan mahasiswa, silakan nanti by online kita akan lakukan dalam era COVID-19 ini. Nanti Pak Abi akan mengareng dan Pak Ibu. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan-kegiatan pelaksanaan e-learning, penerbitan jurnal, kemudian agitasi jurnal, workshop, dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang semuanya online. Jadi walaupun tidak ada COVID-19, kita akan melakukan aktivitas ini untuk aktivitas yang berdampak secara nasional. Waktu untuk Pak itu, Robidi. Siap. The last, the resume, mohon maaf Abi, pas sekali waktunya. Resume social distancing, kita lihat semua aktivitas pembelajaran dilakukan dari rumah. Stay at home, work from home, pray at home, and school at home. Sholat dilakukan di rumah, kegiatan dilakukan di rumah. The second thing, semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi juga dilakukan di dan dari rumah. Pendidikan dan pengajaran di dan dari rumah, termasuk UTS, ujian tengah semester, praktikum, dan ujian akhir semester juga dilakukan di rumah. Yang keempat, riset diarahkan, semua mengarah kepada COVID-19 dari semua aspek. Dari aspek di ilmu masing-masing, COVID-19 dilihat dari sisi adalah kelihatan dari sisi contohnya adalah kesehatan masyarakatnya, dari sisi kedokterannya, dari sisi humanity-nya, dari sisi bagaimana menghandle supaya masyarakat itu taat terhadap aturan social distancing. Ini bisa diteliti. Jadi banyak kemungkinan penelitian-penelitian mengarah kepada COVID-19. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa sesuai dengan agama masing-masing sehingga COVID-19 tidak lama lagi di tanah air dan hilang dari dunia dan lenyap dari permukaan bumi tanah air yang kita cintai, sehingga kita kuliah kembali secara konvensional dan 40% tatap muka, 60% tatap muka, 60% dengan kegiatan jarak jauhnya. Terakhir, thank you very much. Terima kasih. Dan kita tunggu pertanyaannya, kita tunggu suggestion-nya bagi teman-teman semuanya. Selamat dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you. Oke Pak B, terima kasih. Ya.
pembicaraan yang menarik sekali, Prof. Didi. Jadi sekarang kita lanjutkan ke panelis yang ketiga, yang terakhir, yaitu Dr. Indra Muiz, Rektor dari Universitas Binsa Insani. Monggo, Pak Indra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abe selaku moderator. Terima kasih Pak Ibu, Direktur Eksekutif Kooperatif Indonesia, dan mengundang kami pada forum terhormat ini. Salam takzim juga untuk guru bangsa kita, Prof. Didi, luar biasa. Ya, suatu kehormatan untuk mendampingi Dr. Gatot dan Prof. Didi pada forum ini. Ini luar biasa, anugerah terindah dalam hidup saya. Saja. Yang terhormat juga para peserta forum daring yang berasal dari berbagai kalangan, Bapak dan Ibu, seluruh pimpinan kooperatif ya, dan mahasiswa harapan bangsa dan berbagai wilayah. Doa saya ya semoga Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa semua agar senantiasa sehat, berlimpah rezeki, dan berlimpah kebahagiaan. Walaupun kita dalam kondisi yang memprihatinkan gara-gara epidemi COVID-19, tetap kita harus selalu optimis dalam menghadapinya. Sebelumnya mohon izin dulu Pak Abe, Bapak-bapak panelis yang lain, saya kenalan dulu dengan para peserta. Nama saya Indra Muiz, saya dari Universitas Bina Insani. Ya, pengen kerennya itu disebut dengan Bina Insani University, agar akronimnya bagus, BU, BIU, BU, jadilah dirimu sendiri. Secara organisasi, tagline kami saat ini adalah unggul dan terpercaya. Itu yang kita inginkan sebagai wujud dari visi BIU sendiri. Secara marketing, tagline kami cepat lulus, cepat kerja, dan cepat sukses. Hari ini saya berbahagia sekali ingin share tentang pengalaman yang BIU telah lakukan dan yang sedang lakukan dan yang akan dilakukan terkait dengan cegah tangkal COVID-19 ini. Jadi kita lihat masa lalu beberapa hari terakhir ini, masa sekarang, dan masa depan. Apa yang BIU telah lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan. Pertama, apa yang BIU telah lakukan? Jadi, sebagai upaya pencegahan COVID-19 ini, kami menggunakan pendekatan seperti yang tadi dibilang oleh Prof. Didi, yaitu social distancing. Caranya gimana? Caranya kami menerbitkan surat edaran bahwa kuliah 100% e-learning dan UTS 100% juga online. Nah, sebelumnya kalau di Bina Insani, e-learning ini hanya sebagai suplemen saja. Artinya, selain dari belajar di kelas konvensional biasa, mahasiswa juga belajar di kelas maya. Ya disebut dengan blended learning lah. Di e-learningnya hanya sebatas sebagai suplemen. Tapi dengan terbitnya surat edaran ini, maka e-learning itu menjadi 100% pembelajaran di Bina Insani University. 100% adalah e-learning, walaupun sifatnya asinkronus, artinya tidak real time. Nah ini kita bersyukur banget sama Pak Gatot, Pak Abe yang sejak tahun 2014 kita dibimbing tentang implementasi e-learning ini di kampus Insani. Sehingga ketika masanya tiba, e-learning ini menjadi suatu hal yang diandalkan. Sehingga perkuliahan tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kami menjalankannya? Ya, kami menjalankannya ya, pertama kita lihat dulu sumber daya yang
kita punya. Kita punya sistem informasi akademik dan non-akademik berbentuk web-based application. Nah, pada aplikasi tersebut sudah ada terintegrasi menu e-learning-nya. Jadi pada menu e-learning itu kami memiliki menu-menu yang layaknya digunakan untuk pelajaran e-learning. Misalnya apa? Ada menu video presentation. Jadi dosen bisa menyampaikan perkuliahannya melalui video presentasi tersebut. Juga ada menu texting discussion. Walaupun diskusinya hanya sebatas teks, tapi ada menu itu. Sehingga ketika mahasiswa bertanya ataupun kita mau memancing sebagai lead-in pada mahasiswa, kita bisa menggunakan texting discussion. Termasuk juga ada upload materi pengajaran, upload tugas, dan nah, selain itu, alhamdulillah para dosen di Bina Insani sudah bisa menggunakan pembelajaran e-learning secara pedagogik. Bagaimana cara istilahnya kalau e-learning itu menjahitnya, bagaimana caranya memaparkan sebuah materi pembelajaran dengan ya, misalnya dengan video, gambar, ya, e-book segala macam. Tapi dalam hal ini tetap dalam membangun komunikasi dengan mahasiswa tetap digunakan WA, WhatsApp sebagai WhatsApp grup per kelas untuk membantu seandainya ada hal-hal yang perlu di-share. Nah, pola pembelajaran seperti yang tadi disampaikan, nah Insani adalah dengan bersifat asinkronus, jadi mahasiswa silakan boleh melakukan pembelajaran kapan mereka bisa. Tetapi untuk UTS, kami menyelenggarakan secara online dan bersifat sinkronus atau real time. Rencananya per tanggal 30 satu minggu ke depan itu kita mengadakan UTS, dan UTS-nya sudah online dan sifatnya sinkronus. Jadi mahasiswa akan diberi waktu sesuai dengan beberapa lama satu mata kuliah itu, dan kemudian nanti mereka akan melakukan menjawab soal-soal ujian. Kembali kepada kita, dan dosen akan memeriksanya di rumah. Yang kedua, sebagian besar dosen di Bina Insani telah memiliki kompetensi belajar online. Kali lagi, terima kasih yang sebelumnya kepada Pak Gatot, KB. Sejak tahun 2014 kami dibina bagaimana caranya mengantarkan pendidikan secara e-learning. Nah, dan sekarang hal yang kami mau share adalah terkait dengan apa yang sedang kami lakukan. Nah, saat ini mau tak mau kami 100% working from home. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah juga bahwa kita sekarang working from home. Nah, bagaimana caranya kami melakukan working from home? Tetap harus ada pengontrolan etos dari para karyawan. Maka secara sederhana kami membuat Google Form yang isinya adalah agar setiap karyawan itu menuliskan apa saja yang akan dia lakukan. Kemudian ketika mereka sudah selesai mengerjakan, mereka juga melaporkan apa-apa saja yang telah mereka kerjakan. Dan cara seperti itu, kita tetap bisa memantau pola kerja mereka. Selain itu, kami tetap menggunakan komunikasi melalui WA Group, WhatsApp Group, sehingga semuanya bisa kami lakukan secara bersama-sama. Semua yang kami lakukan secara online, kami lakukan. Semua yang dapat kami kerjakan di rumah, kami kerjakan. Yang kami rasa tidak bisa kami kerjakan secara online, kami berpikir bagaimana supaya bisa dilakukan. Kami harus berpikir out of the box, cara kreatif, memikirkan cara keluar ke dunia nyata dan beralih ke dunia cyber. Sebut saja strategi pemasaran misalnya. Misalnya setiap UN, bapak-bapak ibu pada mahasiswa, kita bagi-bagi buklet kepada
kepada siswa-siswa yang UN. Sekarang karena epidemik ini, kami tidak bisa membagikan buklet. Kenapa? Karena UN batalkan. Nah, kemudian apakah kita akan kehilangan akal dengan ini? Tidak. Tentunya kita berpikir sebagai soal digital marketing. Bagaimana kita menggunakan sosial media, bagaimana kita menggunakan perangkat digital kita agar kita tetap bisa berpromosi. Termasuk juga layanan kepada pelanggannya. Dengan kita siapkan terus apa yang kira-kira bisa dilakukan secara online terhadap penerimaan dari aplikan yang mau minta informasi ke kampus, kemudian sistem ujian saringan masuknya, kemudian sistem pembayarannya, semuanya kita bikin online. Secara kreatif, kita merubah mindset kita. Tadi Prof. Budi juga sudah menyinggung soal perubahan mindset. Apa yang kita akan rubah? Mindset apa? Mindset yang saat ini kita lakukan sebelumnya itu serba manual, sekarang kita jadikan serba digital. Jadi kita berubah menjadi digital mindset. Ada banyak media digital yang kita dapat gunakan untuk promosi. Ada banyak jalan menuju Roma. Jadi itu yang kita perlu lakukan saat ini. Bagaimana kita merubah mindset kita menjadi mindset digital atau digital mindset. Nah, berikutnya apa yang akan kami lakukan ke depan? Nah, ini juga pengen kami share. Tadi Prof. Didik sudah menyinggung ini semua. Yang akan kami lakukan ke depan adalah bagaimana kami secara akademik mengajar sivitas akademika, dosen dan mahasiswa secara membuat produk-produk inovatif yang berkaitan dengan liak-liuknya COVID-19. Kita rangsang mahasiswa membuat produk-produk sederhana yang berguna untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Ya, menghadapi COVID-19 ini secara organisasi tentunya kami juga meliak-liuk, ya, sama seperti kampus-kampus yang lain. Tapi dengan semangat learning organization, dengan semangat teamwork, dengan semangat can-do spirit, dan dengan semangat destructive leadership, kepemimpinan yang merusak kemapanan dan mendorong perubahan besar. Kami yakin kita mampu menghadapi COVID-19. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia dan adik-adik mahasiswa, saya tahu persis ini sulit. Kita sulit untuk merubah mindset kita menjadi mindset digital. Tapi kita harus melakukannya, mau tidak mau. Karena badai yang kita hadapi saat ini sedemikian hebatnya. Tapi yakinlah, Bapak Ibu adik-adik mahasiswa, badai ini pasti berlalu. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yang kita perlu tetap pertahankan adalah harapan bahwa kita bisa melewati fase-fase yang sedemikian berbahaya ini. Saya ingin bercerita, berbagi cerita tentang anak kerang. Jadi di dasar laut ada keluarga kerang yang salah satu anaknya menangis. Hilang gara-gara satu anaknya nanti sakit. Rupanya pasir sakit sekali. Terus ibunya dengan sabar bilang, "Mak, sabarlah, Mak. Memang kita bangsa kerang akan melewati fase itu. Tapi dengan sabar dan ikhlas serta tawakal, insya Allah sakit itu akan berkurang. Coba keluarkan ludahmu, dan insya Allah dia akan berkurang sakitnya." Anaknya mengikuti. Ternyata betul rasa sakitnya menjadi berkurang. Nah, hebatnya ternyata menjadi
yang sangat berharga. Jadi dari sakit yang sedemikian hebat itu, apabila kita memiliki kesabaran, keikhlasan, dan tawakal kepada Sang Pencipta, insya Allah kita akan bisa menemukan butir-butir mutiara dari sakit, dari wabah yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan cerita ini membangkitkan optimisme kita bahwa kita masih punya harapan ke depan. Jika kata sekiranya ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah dan yang salah adalah dari kita manusia. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dr. Indra, Pak Rektor BIU. Terima kasih sekali. Jadi sekali lagi menarik sekali dari 3 presenter ini, begitu ya, dari Pak Gatot tadi menceritakan tentang VCT dan Creative Can dan sebagainya, ya. Dan langsung saja Bapak panelis, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ucapan ucapan silaturahmi dari Pak Intan, yaitu dari STIMIK Dipanegara Makassar, juga dari Mas Hasan, mahasiswa dari Politeknik Input Serang, yang senang sekali dengan seminar model seperti ini. Dan Pak Intan menanyakan tentang materi, apakah bisa di-share. Oke, silakan, welcome. Ya. Terus berikutnya adalah dari Pak Ijak Makassar, juga meminta tentang materinya, gitu. Dan berikutnya adalah dari Pak Ari Wibowo, ya. Pak Ari Wibowo nggak menyebutkan dari mana. Tony Ari Wibowo hanya ditujukan kepada Pak Gatot, bagaimana cara mendaftarnya ikut diklat VCT Bapak, gitu. Monggo silakan. Oke, Pak B, yang itu materi udah tak kirim ke Pak Ikut untuk bisa didistribusikan pada peserta itu. Yap. Dan kalau yang VCT sekarang kita lagi kembangkan di Jogja sama di Jawa Barat. Ikut yang Jawa Barat aja karena pendaftaran sampai tanggal 3 April. Nanti informasi ke Doni aja, nanti informasinya bisa dikirim ke Anda semuanya. Kalau nggak nanti tak informasikan lagi yang cara pendaftarannya, tak cari yang filenya. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Gatot. Informasinya nanti akan saya sampaikan. Ini kayaknya karena kita seminar ini dibagi ada sekitar 4 grup BA, gitu. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa, tapi semuanya bergabung, begitu. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan khususnya Pak Ibut ini, Direktur Kooperatif. Ini dari Pak Intan yang di Makassar tadi. Bagaimana proses pendampingan ke kooperatif atau ke perguruan tinggi? Apakah pihak kampus sebagai perwakilan perlu diundang atau bagaimana mekanismenya? Kami meminta informasinya, gitu. Gimana Pak Ibu, ada nggak di sini kira-kira, atau Pak Indra bisa menjawab? Halo Pak Indra. Ya Pak, halo. Bisa menjawab nggak? Ini ada pertanyaan dari Pak Intan dari Dipanegara Makassar, Dipanegara. Dia pengen bergabung kalau nggak salah atau membutuhkan pendampingan dari kooperatif, gitu. Ya, ingin tertarik dengan program-program yang ada, bagaimana prosedurnya, gitu kira-kira. Iya. Mestinya menjawabnya nih Pak Ibu, cuma karena kita adalah member kooperatif, tentunya kita juga bisa sharing. Ya, yang jelas yang seperti ini, kebersamaan seperti ini, tentunya ada mekanismenya. Ya, biasanya ya ada kira-kira permohonan
dilihat sama board of director-nya kooperatif. Kalau seandainya memang satu visi, satu misi dengan kooperatif sendiri, kenapa enggak? Ya kan sebenarnya kooperatif terbang juga. Ya, banyak mitra, banyak anggota. Sehingga hal seperti ini sangat terbuka lebar buat kampus-kampus manapun juga di Indonesia untuk kooperatif. Seperti semangatnya kooperatif adalah tentunya dengan kebersamaan kita akan semakin kuat. Ya memang saya sekaligus sebagai anggota kooperatif yang ke-13 kalau nggak salah pada waktu itu juga pengen punya adik lagi. Tidak hanya Unda adiknya, tapi juga punya adik juga ya dari Sulawesi. Nah ini kan suatu hal yang positif. Jadi kita tidak hanya ada di Kalimantan, di Sumatera dan di Jawa, tapi juga berpotensi ada di Sulawesi. Jadi gitu kali Pak Abe, maksudnya ya itu membuat surat kepada kooperatif untuk menyatakan keinginan untuk itu Pak Abe. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra masukannya. Ini juga masih ada pertanyaan buat Pak Gatot dari Ibu Evalina, tapi tidak menyebutkan apa namanya dari mana. Itu sekali lagi ingin ikut VCT apa trainingnya. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan dari Pak Muammar Zainuddin, juga belum menyebutkan dari mananya. Beliau bagaimana caranya PTS bisa bekerjasama dengan Xiameo gitu. Ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Bu Siti Anisah Solihah, yaitu bagaimana pembelajaran jarak jauh yang efektif, dan saat ini banyak beberapa mahasiswa yang mengeluh banyaknya tugas gitu. Dan mungkin nanti bisa ditanggapi dari ketiga panelis. Dan yang terakhir ini saya baca, yaitu salam hangat dari Bu Nurima Ramitasari. Salam hangat dari Guangzhou, China. Monggo, silakan. Oke, makasih B. Jadi gini, saya jawab yang terakhir. Dengan adanya perubahan ini, perubahan dari tatap muka kemudian jadi PJJ, di semua kampus itu mahasiswa kebanyakan ngeluh karena semua dosen berlomba-lomba ngasih tugas. Juga di sekolah, guru-guru juga begitu. Lomba-lomba harus ngasih tugas pada siswanya. Jadi meringankan kerjaan guru, tapi memberatkan siswa dan mahasiswa. Ini dengan pola baru ini, dekan sama dosen harus duduk bareng-bareng lagi. Mata pelajaran ini untuk apa diajarkan? Bentuknya apa? Apakah hanya menjawab pertanyaan aja? Bukan. Ini yang harus di-restructure kembali. Karena yang kita kembangkan di Asia Tenggara kita ajari, tapi mereka harus menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu yang dinilai adalah asas manfaat dan asas ekonominya. Nah, ini kan bisa 2-3 mata pelajaran dijadikan satu. Jadi pola kurikulum yang akan datang dengan pola PJJ ini akan berubah, apalagi dengan kampus Merdeka. Saya bisa mengambil dari ITB, dari UGM, atau dari Thailand, masing-masing satu semester asal disetujui, terus kemudian saya kembangkan macam-macam. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Dengan kampus Merdeka akan banyak peluang-peluang mahasiswa ngambil dari itu salah satu. Buat kawan-kawan yang PTS, salah satu bisa kerjasama dengan Xiameo. Memang kita punya 7 Xiameo Center di Indonesia. Saranku sih salah satunya Anda masuk join di kooperatif ini, karena kooperatif juga kita coba bina sinergi dengan 7 Xiameo Center untuk hal-hal yang terkait dengan IT, teknologi informasi, kemudian biotrup kaitannya dengan bioteknologi dan sebagainya. Itu salah satu yang kita sarankan. Bisa kalau enggak Anda juga bisa mengusul, lihat aja di website ada begitu, Anda cari Xiameo. Di Asia Tenggara ada 26 center, di Indonesia ada 7 center yang saya menjadi koordinatornya. Buat kawan-kawan yang daftar VCT, cari aja VCT batch 6 Jawa Barat, daftar di situ.
di Google ada, di Google bisa lihat itu. Kalau nggak nanti tak kirim di sini ya pendaftarannya. Atau pada pesertanya saya kirim file pendaftarannya. Saya kira itu coba tampaknya. Oke, terima kasih. Mungkin Prof. Didi silakan. Ya, terima kasih Pak Abi. Jadi begini, dengan kuliah kita dengan sistem online ini harus kita restructure lagi. Saya setuju dengan Pak Gatot. Sehingga sekarang dengan adanya pola di Kemendikbud yang baru, dengan Pak Menteri yang baru, ini kurikulum betul-betul harus kita tindak lanjuti dan kita olah sedemikian rupa sehingga tidak terlalu beratkan pada mahasiswa. Kenapa demikian? Dengan pola PJJ online saat ini, tatap muka 100% lewat online, saya katakan tadi, waktu kuliah kita online lebih cepat daripada waktu kuliah konvensional. Sehingga SKS, kalau konvensional begitu panjangnya. Tapi dengan kuliah online itu cepat, tetapi tugasnya banyak. Sehingga dengan tugas yang banyak ini banyak mahasiswa mengeluh. Untuk itu memang kita harus satu paket. Dalam pola pendidikan online ini harus satu paket. Paket dari sisi mata kuliah substansinya dan paket daripada tugasnya. Nah, tugas ini kalau kita konvensional akan dipresentasikan dengan kelompok. Sehingga paket dalam tugas ini bisa dilakukan juga dengan kelompok. Jadi tidak harus mandiri, sehingga meringankan mahasiswa. Sehingga mahasiswa harus dipacu untuk mandiri. Dipacu untuk mandiri dan percaya diri dan bisa untuk kontak dengan sesama kelompoknya dalam isi atau dalam kelompok chatting sehingga presentasinya bisa dilakukan dalam perwakilan kelompok. Jadi ringan. Mahasiswa biasa seperti itu. Kita berikan tugas lalu ngeluh. Kita berikan suatu tahapan-tahapan yang membuat kita semua mendapat kredibel yang optimal. Salah satu kriteria untuk ranking internasional Pak Adi. Suatu perguruan tinggi kita di ranking. Salah satu kriteria ranking internasional adalah berapa persen komunikasi perkuliahan by online. Itu salah satu ranking di dalam pola perkuliahan. Dan dengan program apa dia melakukan? Apakah programnya dari Zoom? Atau programnya dilakukan dengan Gebek? Atau programnya dari dia sendiri? Contohnya di Jember dengan sisternya. Atau dengan perguruan tinggi swasta lainnya dengan program di masing-masing lembaga pendidikannya. Ini juga masuk dalam ranking barometriknya. Dalam ranking di lembaga perguruan tingginya. Jadi tetap aja di tanah air masih dibutuhkan suatu ranking perguruan tinggi untuk melihat dan untuk melihat bahwa kita itu mampu berdaya saing dengan teman-teman kita di luar negeri. Demikian Pak Abi, saran saya. Terima kasih Pak Abi. Oke, makasih. Monggo silakan Pak Indra, lanjut. Ya, terima kasih Pak Abe. Jadi intinya sama lah dengan jawaban dari Prof. Didi. Kalau ditanya bagaimana caranya kita mengajar secara menjadi efektif, jadi jawaban saya adalah berdasarkan pengalaman itu ceritanya, ya kita jangan hanya mengasih PowerPoint gitu di dalam LMS yang kita punya, jangan PowerPoint saja, pointer saja. Nah, ketika pointer-pointer itu mahasiswa tidak bisa memahami secara utuh, efektif. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana PowerPoint kita jelaskan melalui video presentasi. Kalau kami dulu diajarkan sama teman-temannya Pak Gatot di Siamolek dulu, itu pakai Screencast-O-Matic. Ada aplikasi namanya Screencast-O-Matic, sangat friendly user, sangat mudah digunakan, di mana kita bisa mengajarkan langsung terekam. Jadi materi-materi yang muncul di PowerPoint nanti akan terekam termasuk suara kita dan punya pilihan juga wajah kita muncul di dalam video. Nah, kemudian video itulah yang kita masukkan ke YouTube. Nanti linknya kita embeddedkan dengan LMS yang kita punya. Misalnya pakai Edmodo, misalnya pakai Moodle, misalnya pakai customize sendiri aplikasinya, ya monggo silakan. Atau pakai Google Classroom, ya monggo silakan. Yang penting jangan hanya ngasih mahasiswa dengan PowerPoint yang pointer.
Yang berikutnya adalah yang tak kalah pentingnya, kita menggunakan texting discussion, diskusi secara teks, itu juga akan membuat gairah mahasiswa menjadi semakin tinggi dalam belajar, karena dia seolah-olah memang interaksi dengan kita secara sinkronus, real time, melalui texting itu. Nah, jadi inilah yang sering-sering para dosen kurang gunakan dalam pengajaran. Ya, yang intinya hanya biar cepat ya udah kasih tugas aja. Tapi penjelasan tentang konsepsi keilmuan yang perlu diketahui oleh mahasiswa tidak disampaikan. Nah, kira-kira ini yang menjadi PR kita bersama. Tetapi ada juga masalahnya. Masalahnya apa? Kalau terlalu banyak main gambar, itu paket datanya bisa jebol. Nah, main video, paket datanya bisa jebol. Nah, ini adalah PR kita bersama, gimana caranya kita mengakali agar walaupun dia efektif, tapi tetap dia harus efisien. Caranya seperti apa? Itu kira-kira Pak B. Keluhan dari mahasiswa kami, yaitu pemakaian bandwidth yang tinggi atau paket data yang Oke, terima kasih Pak Indra. Masih satu putaran pertanyaan, ini menarik sekali. Yang pertama saya akan sampaikan tentang respon dari mahasiswa Poltek Piksi yang sangat mendukung dan berharap kegiatan ini berlangsung dengan tema yang berguna untuk semua kalangan. Kemudian dari Bu Ani Wijayanti, terima kasih pada narasumber soal tim, ditunggu seminar online berikutnya. Bu Ani adalah dekan FEB UPSI, gitu. Nah, sekarang pertanyaan ini hampir sama. Dari Pak Yes, yaitu minta penjelasan tentang bagaimana menerapkan penelitian dan pengabdian serta praktikum di remote dari rumah. Nah, terus Prof. Didi, Ibu Maria Tulango dari UKIT, pemohon tentang pengabdian masyarakat, contohnya yang bisa remote remote area. Salam dari Pak Khalid untuk semua panelis. Monggo. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade, luar biasa sekali. Ya, makasih dari teman-teman pemohon. Ini luar biasa. Dari Manado, Sulawesi Utara, ini luar biasa sekali. Terima kasih. Dan juga dari penanya sebelumnya, berkaitan dengan penelitian pengabdian online, itu bagaimana caranya? Kita lihat di dalam pola riset. Dalam pola riset, di dalam kita lihat aspek riset metodologi, itu ada sebagian besar dilakukan di dalam aktivitas kita sendiri. Baru begitu kita nyebar kuesioner, itu baru kita kontak dengan orang luar. Kalau itu riset dengan sosial orang. Bagaimana riset dengan eksakta? Riset dengan penelitian, contohnya adalah pertanian. Pertanian dengan tanam tanaman, otomatis kita nggak bisa, kita harus tetap akan kita tanam. Seperti tadi saya lakukan penelitian berbasis pada smart greenhouse. Kita membangun suatu smart greenhouse. Setelah itu semua sistem dalam greenhouse yang pinter itu kita masukkan dalam Android kita. Sehingga kita bisa dari rumah mengkontrol berapa derajat Celciusnya, pupuknya, berapa obatnya, dan semuanya by online. Bagaimana dengan pengabdian pada masyarakat? Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, saya katakan di tempat tadi, mitra kita ada 3. Mitra dalam kemitraan pengabdian masyarakat itu ada 3. Pertama adalah mitra yang produktif. Yang kedua, mitra yang ekonominya setengah produktif atau menuju kepada produktif. Yang ketiga adalah mitra yang tidak produktif. Nah, dari semua mitra ini kita bisa siapkan by online. Contohnya gimana? Kita akan siapkan satu titik. Contohnya adalah ibu-ibu PKK. Contohnya Karang Taruna. Contohnya remaja masjid. Kita siapkan mereka masing-masing di rumahnya. Kita siapkan pula pelatihannya dengan online. Kita siapkan pula pendampingannya dengan online. Pelatihan seperti apa? Pengabdian masyarakat, salah satu contohnya simple. Yaitu kita membuat suatu media pembelajaran berbasis IT untuk mahasiswa atau untuk guru-guru SMK atau guru-guru SMA. Dengan pelatihan media pembelajaran ini berbasis online,
Kita bisa melatih bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana membuat video interaktif, bagaimana membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab dengan interaktif. Itu semuanya bisa dengan online. Dan dengan aplikasi. Banyak sekali pakar aplikasi yang bisa kita buat untuk aplikasi apapun. Yang sifatnya kita stay at home, kita bisa melalang seluruh dunia. Nah, satu simpel saja tadi Smart Greenhouse. Kita bangun di negara lain, yaitu di Thailand, kita kontrol dari Jepang. Kita bangun yaitu di tempat-tempat lain, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tempat-tempat tersebar di Indonesia, kita kontrol dari Jember. Semuanya bisa by online. Ini tergantung dari keseriusan kita dan masyarakat serta pemerintah. Harapan saya, setelah kejadian COVID-19, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan bandwidth, menyiapkan pola Jadiknas seperti pada saat Pak Gatot dulu, Jaringan Pendidikan Nasional, menyiapkan pola-pola seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta. Kenapa saya katakan negeri dan swasta? Kalau hanya negeri saja mereka sudah kaya. Swasta ini harus kita bantu. Kita ada 4.550 PTN dan PTS. 4.550 PTN PTS, yang PTS lebih dari 4.000 jumlahnya. Kalau semuanya kuliah online, siapa yang kena? Mahasiswanya yang kena. Pulsanya habis, kesedot, tidak punya salah satu bandwidth-nya, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi praktikum, dan sebagainya. Kalau ini tidak di-backup oleh pemerintah, maka PTS akan bubrah. PTS akan kesulitan dana untuk online culture ini, khususnya untuk para mahasiswa. Nah, ini harus ada bantuan berapa puluh gigabyte dari pemerintah, apakah lewat Telkomsel, apakah lewat dari manapun, tidak berlaku hanya di PTN, tetapi juga di PTS yang ada di Indonesia. Jumlahnya 4.000, jumlahnya sangat luar biasa. Itu Pak Abe, jadi penelitian dan pengabdian semuanya bisa dilakukan by online, tinggal kita buat grand skenario-nya, metodologinya. Sehingga pada saat kita menyebar kuesioner kita sebar seperti pola sensus 2020. Sensus pendidikan 2020 by online. Sukses, semuanya jalan. Pak Abi juga sudah sensus kan? Pak Abi sudah kan? Nah, sudah. Pak Abi sudah, Pak Karo sudah, Pak Indra sudah, saya juga sudah. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa dipaksa untuk sensus by online. Ini sama dengan riset, kita bisa nyebar kuesioner juga by online. Jadi no problem if we have the problem without COVID-19. COVID-19 selesai, tetap online, tetap akan berlangsung seperti biasa. Demikian Pak Abi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Didi. Ada satu putra nih, kayaknya menarik sekali pertanyaannya. Jadi dari Pak Ilmi Nur Rahmat. Tanya untuk panelis, apakah kami yang sudah pernah menempuh sertifikasi profesi BNSP bisa terlibat dengan program-program yang disampaikan oleh panelis? Pertanyaan. Yang kedua, yaitu ini kebanyakan dari Prof. Didi. Ya. Prof. Didi menyikapi ketidakpastian sikon akibat COVID-19, maka penelitian lab atau masyarakat atau lapangan bagi mahasiswa tingkat akhir dapat dialihkan ke jenis penelitian studi pustaka. Adakah format baku juga jumlah minimal daftar pustaka untuk tiap jenjang? Misalkan D3, D4, S1, S2, S3, dan sebagainya. Dari Pak Andi Ruban, Poltekkes Makassar. Kemudian ada lagi dari Pak Muhradi. Prof. Didi, apakah trik-triknya agar supaya penelitian dan pengabdian dengan online itu efektif agar mendapatkan data yang valid dan benar? Dengan cara online agak sulit mendapatkan data yang valid tadi. Gitu. Terus lagi Prof. Didi, adakah acuan teknik pengumpulan data maupun platform aplikasi berbasis online untuk pengumpulan datanya ini? Dari siapa ini? Dari Pak Zainuddin. Silakan Prof. Ya, luar biasa sekali nih. Oke Pak Abi, begini. Kalau kita ketahui untuk pola online Bapak Ibu sekalian, ini durasinya sementara berbasis pada permasalahan COVID-19. COVID-19 harapan kami semuanya segera selesai.
Artinya April atau Mei selesai. Kalau sudah selesai COVID-19 dan pemerintah sudah mengumumkan, oke, tidak ada social distancing lagi, berarti kembali lagi kepada semula. Artinya apa? Artinya dengan pola online tidak harus selamanya riset by online, tidak. Tapi bisa kita lakukan penelitian dalam posisi yang urgent saat ini. Salah satu contohnya, berapa responden yang dibutuhkan untuk kegiatan online. Jumlah responden sama, tidak mengubah N-1 yang ada di dalam metode penelitian. Semuanya sama. Minimal contohnya adalah 20 responden atau 30 responden. N-1 yang penting dalam statistik analisis bisa dilakukan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan pola respondennya? Dilakukan seperti sensus penduduk tadi, yaitu dikirim semuanya by online, dikirim kepada by email dan sebagainya. Bisa dilakukan. Bagaimana dengan literatur? Seperti tadi ada pertanyaan di Postekes yang ada di Makassar. Literatur dilakukan. Pola yang ada dalam riset kita ada dua, yaitu pola pengambilan data primer dan data sekunder. Kalau data primer dilakukan riset langsung. Kalau data sekunder kita ambil dari data-data publikasi atau data dari jurnal. Berapa jumlah publikasinya? Saran saya untuk publikasi sebaiknya pakai jurnal nasional yang terakreditasi. Dan itu penting. Jangan memakai textbook yang terlalu banyak. Dan jangan memakai suatu pustaka yang dan dalam. Itu bahaya. Jadi carilah the first author dari kegiatan di dalam jurnal tersebut. Berapa jumlah jurnalnya? Sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan plafon berapa diploma yang dia tuliskan. Berapa batasannya? Kita bisa buat di dalam jurnal aktivitas itu 20, 15, until 25. Tergantung dari apa yang sesuai dengan kepakaran dari bidang masing-masing. Banyak sekali jurnal sekarang online dan gratis. Bisa di-upload di Garuda atau di-upload di Kementerian, Kemdikbud atau di Ristek. Banyak sekali yang ditawarkan dan semuanya gratis. Tinggal kita aktif untuk searching dan aktif untuk mendaftar di dalam jurnal-jurnal internasional tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan, apakah efektif pola-pola pendidikan pembelajaran semuanya online? Khususnya penelitian dan pengabdian. Saya katakan di awal tadi, kegiatan online 100% yang kita lakukan saat ini, itu karena COVID-19. Begitu COVID-19 sudah hilang, tidak ada lagi di tanah air, dan tidak ada lagi di dunia, maka kita kembali kepada conventional activity. Tetapi ada 40% tetap muka baik online, yaitu dengan pendidikan e-learning-nya. Itu masih kita lakukan. Jadi jangan terlalu pesimis dengan adanya aktivitas yang kita semua online at home. Saya yakin dalam waktu dekat kita akan sembuh, kita akan keluar dari permasalahan COVID-19, dan kita akan ketemu teman-teman kita di kampus, ketemu dengan mahasiswa, dan pengajian, serta sholat Jumat berjamaah, dan sholat di masjid seperti biasa kembali. Demikian Pak Abi, saran saya, dan silakan HP saya ada di sana, nomor HP saya ada, silakan nanti by chatting, kita bisa koordinasi by WA. Nah, Pak Abi, makasih. Oke, terima kasih. Pak Indra, ada sesuatu tadi yang dikaitkan dengan panelis, pertanyaan kepada panelis, kalau saya sudah mengikuti sertifikat profesi yang diberikan oleh BNSP, boleh nggak mengikuti program-program yang ditawarkan oleh panelis tadi? Saya kira sangat boleh Pak Abe, tidak bahkan menjadi nilai tambah itu kalau seandainya sudah memiliki sertifikasi seperti itu. Jadi saya kira itu sangat welcome lah, karena juga saya yakin Siameo membuka diri untuk kampus-kampus, sekolah-sekolah sangat memungkinkan. Nah, saya sedikit menambah soal tadi yang disampaikan terkait dengan riset dan PKM yang online. Ya, kalau menurut saya tidak ada akar rotan menjadi AB dan dari mahasiswa semua. Saat ini kita mengalami suatu masa sulit. Nah, ketika masa sulit tentunya derajat capaian mutu kita pun juga kita turunkan. Tapi bukan berarti penelitian dan PKM itu terhenti. Kita harus berpikir keras, sekeras-keras mungkin. Bagaimana lagi-lagi merubah mindset kita menjadi digital mindset. Bagaimana caranya kita tetap melakukan penelitian, melaporkan hasil penelitian kita kepada masyarakat dan pemerintah melalui KD, dan kemudian kita mendapatkan manfaat yang besar dari hasil tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya kita berpikir salah satunya adalah
Ya, misalnya edukasi berbasis online yang diikuti oleh mitra-mitra. Semuanya kita ini tidak pakar dalam hal ini karena kita belum mengalaminya. Jadi rencana-rencana ke depan, memang untuk riset sama PKM kita lakukan secara online. Nah, sekarang ini misalnya kalau konteksnya Bina Insani, kita kan membina UKM-UKM yang ada di sekeliling kampus. Nah, bagaimana caranya UKM-UKM itu bisa misalnya memiliki kompetensi digital marketing dalam rangka memasarkan produk-produk mereka. Nah, itu kita bisa lakukan secara online, misalnya dengan mentoring melalui WA Group, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan dengan media-media yang kita punya. Jadi kita bisa sebarkan, tadi saya bilang video presentasi, bagaimana melakukan kegiatan digital marketing misalnya. Intinya adalah perilaku kita, yang terutama mindset kita harus kita rubah. Mindset kita rubah menjadi digital mindset, perilaku kita rubah menjadi digital behavior. Demikian Pak Amir. Oke, terima kasih Pak Indra. Satu lagi pertanyaan terakhir sekali ini dari khusus untuk Pak Gatot ya. Yaitu untuk kampus bidang ekonomi, program apa saja yang bisa dikerjakan bersama Siamio Bapak mengingat variabel-variabel ekonomi akibat COVID-19 jadi ambiar semuanya. Terima kasih dari ST Mandala Jember. Monggo Bapak. Terima kasih dari ST. Salah satu yang sekarang lagi kita garap untuk Jawa Barat sama Jawa Timur adalah mencari talenta-talenta yang terbaik yang dia punya bisnis untuk dia berjualan, mempromosikan produknya secara online. Itu salah satunya. Untuk yang jurusan ekonomi, ya kita lagi juga sinergi sama ITB, sama UT, sama UNPAD, jurusan ekonomi, bagaimana memfasilitasi anak-anak itu dengan real yang ada di lapangan. Maksudnya real itu ya, semua mahasiswa ekonomi dia harus tahu rupiahnya itu jadi jangan dari kertas saja, dari teorinya begini-begini, tapi kenyataannya tidak. Ini yang sedang kita buat sinergikan di Jawa Timur. Kita coba sinergi dengan UPN, Fakultas Ekonomi, dan ITS yang sedang kita rundingkan. ITS masih belum ketemu saya, tapi yang UPN di Surabaya, Fakultas Ekonominya sedang kita siapkan anak-anak Jawa Timur, lulusan SMK yang punya omset di dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dan KWU, kewirausahaan di SMA, itu bisa masuk ke dalam mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tapi dengan pola itu, tesnya bukan tes yang PTN, tapi tesnya adalah omset. Ini salah satu kita mencari talenta secara online, dan anak-anaknya bisa tetap bekerja di tempat dia sekolah, dari kampusnya. Itu salah satu yang kita kerjakan. Tapi kalau yang Fakultas Ekonomi, mohon Anda lihat lagi Mas, apa yang terjadi, karena orang-orang, saya cuma diskusi dengan kawan-kawan ekonom dari Gajah Mada mau dari mana, mereka senang karena ekonomi sedang naik. Tapi sebetulnya yang gerakan itu adalah faktor real, di mana ilmu ekonomi itu masuk. Jadi tidak hanya ilmu ekonomi saja, tapi harus masuk ke setiap segmen. Dan tidak semua mata pelajaran diajarkan, tapi lihatlah apa yang sekarang aplikasinya bisa dimanfaatkan. Itu salah satu jawabannya. Jadi saya mau ngasih informasi yang ini, yang tadi, BNSP dan sebagainya. Don, aku bisa dijadikan ini Don, presenter. Ada filenya? Karena aku ada filenya tak tunjukin. Doni Pak. Ya Doni. Doni ya. Aku jadiin presenter Don. Ya. Oke. Udah. Jadi gini, buat kawan-kawan, tadi yang ada yang tanya tentang VCP. BNSP. Ya. BNSP. Sebelumnya ada juga yang tak ceritakan sebentar. Sebelumnya aku menjawab pertanyaan tentang survei yang aku lakukan secara online dalam seminggu, dan itu selesai dan murah meriah. Ini karena dengan IT ini, jadi yang orang bilang penelitian harus sekian puluh juta,
Cuman 2-3 juta udah selesai Mas. Itu ya, itu terutama untuk survei beberapa ya pendapat-pendapat yang lain ya. Tak cariin karena aku melakukan itu untuk yang survei dengan PENS bagaimana mencari 50 kampus subkampus ya. Mudah-mudahan nggak ketemu. Banyak Gatot. Iya, ini contohnya ini. Jadi aku survei melakukan PENS itu se-Indonesia itu 200 hampir 100-an yang kita survei. Mana Bapak? Nah, itu sebentar. Dilebarkan, Pak. Nah, saya lebarkan ya. Ini yang ada pen sama yang perikanan. Ya. Nih, 166 sekolah melalui network. Aku cuma tanya, kau apa yang bisa kita kembangkan di ini bersama-sama gitu kan? Dan yang jawab dalam 3 hari ini 250-an, ini 166 kita ambil. 256 sekolah itu menjawab pertanyaan. Itu dengan cepat kita bisa hasilkan analisa-analisa mengambil keputusan. Nah, dari sini kita tanya lagi, kamu mau jadi subkampusnya PENS yang bersedia itu sekitar 30-50. Sekarang kita lagi masuk ke 30 itu lebih detail lagi. Dan April ini tanda tangan kontrak dengan PENS dan Siamio untuk 40-an SMK, SMA, kemudian satu lembaga yang lain menjadi subkampus PENS untuk pendidikan jarak jauh, IT, D3, dan dia harus bekerja. Ini ya. Itu yang kita kembangkan. Nah, terus satu lagi yang aku ingin tadinya yang nah ini survei yang dari tadi itu kita lihat, Anda bisa lihat semua pertanyaan-pertanyaan bisa kita analisa apa saja yang kita kembangkan. Mudah kan? Institusi langsung ketahuan, apa guru di situ kita langsung tahu potensi tiap sekolah itu. Ini kebetulan untuk institusi Siamio ya. Apa komputernya, berapa mengajar secara IT, kemudian apakah ikut program SPW, Sekolah Pencipta Wirausaha, berapa yang belum. Ini 3 hari selesai Mas. Nah itu 3 hari hanya modalnya WA dan Google Form. Nah ini contoh kalau mau riset itu nggak usah dake-dake lah. Apa itu Pak dake-dake? Nah sekarang ini solve the problem di lapangan pakai cara yang praktis. Tapi kalau udah urusannya Pak Didi harus nanam ya susah itu, harus nanam di ujung sana. Foto di film di ini yang sedang kita lakukan dengan perikanan. Jadi yang di Riau, di Batang, di Malang, dia harus pemijahan Deli atau Nila, dia harus foto film dan sebagainya, dia upload di web, langsung kita lihat, oh ya betul ini nggak salah. Dan hasilnya produk, jadi outcome. Gitu. Jadi riset-riset itu bisa dilakukan sinergi. Ini juga menggerak ekonomi di kabupaten apa aja, langsung kelihatan kan pertanyaan paling besar, gitu. Kemudian aplikasi apa yang dipakai, bidang apa yang perlu dikembangkan oleh institusi, langsung kelihatan. Siapa yang air, siapa yang ini, gitu. Bandwidth-nya berapa, langsung kelihatan. Oke. Informasinya ini. Satu lagi file ini. File yang terkait dengan tadi yang tanya mau apa? Apa Pak? Dia Mandala. Dia Mandala udah tak jawab tadi. Yang mana? Sinergi, harus sinergi. Yang ekonomi kan? Ya. Yang tadi yang VCT, kasih ini. Oh, yang VCT, yang iklan. Ini ada ininya. Bannernya sama ininya udah tak kasih informasi. Ini. Sertifikatnya itu Pak. Di WA aku ada ini, soalnya ada hampir 300-an grup ini yang kadang tak monitor. Luar biasa, ini kapan tidurnya nih Pak Gatot nih?
Ya tidur aja. Tidur aja, ada robotiknya kok. Kan punya network di mana-mana ini loh. Ini kelihatan. Ini kelihatan gambarku? Iya, itu koordinator training ya Vietnam. Vietnam itu Jawa Barat ya, karena gubernurnya minta sekolah dinas kita langsung kita kembangin, dan pendaftarannya dari itu termasuk dosen untuk mahasiswa juga. Karena ini skill set yang anak-anak itu harus tahu, sehingga kalau dia mau riset, dia mau komunikasi sama teman sejenis, dia tinggal cari di network, kita bukain Webex atau Zoom atau WA atau whatever, langsung ketahuan. Nah, mahasiswa saya udah daftar. Oh iya. Khusus aja, ke Persib sudah daftar 100 semua. orang. 100 orang. Ya, tapi yang ke Persib yang lain disarankan, karena itu skill yang baru. Skill yang lain. Jadi, teknik menjadi presenter, moderator, host, recruitment secara online, kreasi narasi, promosi, membuat olah media YouTube. Ini yang sederhana, tapi itu yang tak pakai di Asia Tenggara. Dan itu memudahkan berkomunikasi. Zaman sekarang kan orang ribut 4C, kolaborasi, komunikasi, creative thinking, tapi gimana caranya? Nah, ini salah satunya, skillnya untuk itu. Link daftarannya ada, sudah nanti tak kirim ke Pak Ibu, dibagikan pada peserta, tinggal masuk link aja. Usul aja, kawan-kawan mahasiswa Kopertif disarankan untuk ikut. Sampai tanggal ini tadi udah hampir 900 peserta. Ya, tapi masih kita buka sampai tanggal 3 April, karena itu Jawa Barat, tapi siapapun dibuka kita dorong kalian kembangkan. Saya kira itu tambahannya. Baik. Terima kasih Pak B. Terima kasih Pak Gatot. Sebentar, ini ada Pak Ali Kusuma. Bisa nggak gabung Pak Ali Kusuma, presenter? Halo. Pak Rektor sudah. Unda. Pak Ali Kusuma. 1, 2, 3, Pak Ali Kusuma. Halo Pak Ali, dari Sampit. Halo Pak Ali. Ya ada. Baik Bapak Ibu, sudah saya menunggu dan waktunya sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu jam 4 berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panelis, kepada Bapak Dr. Gatot dari Priyawansyah, kemudian kepada Bapak Dr. Indra Muih, dan yang terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Diki Sulistianto. Dan Bapak Ibu peserta seminar kali ini, seminar nasional kali ini, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jam terakhir saya analisis hampir sekitar 87% masih aktif. Jadi mungkin kalau yang lainnya ada kegiatan atau mungkin karena signal dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu panelis dan para peserta, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen selalu sehat dan selalu mengikuti aturan yang sudah diinformasikan dari pemerintah. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet next time again. Okay, see you later, sir. Bye. Bye, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu. Pak Gatot, Pak Indra, Pak Abi, thank you. Pak Gatot. Terima kasih. Thank you. Thank you.